Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi muqinina ba'da nubuwwatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ahsanul qailin fi muhtamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para hadirin di Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia dalam acara Halal Bihalal Nasional Jati merajut potensi Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Syukur alhamdulillah kita semua sudah bisa masuk di link Zoom yang sudah ditentukan, dan mari sama-sama kita buka acara Halal Bihalal Nasional kita Jati dengan tema merajut potensi Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat dengan sama-sama membaca Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami Ananda Ahmadi Rajali untuk memandu acara dari awal hingga akhir. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Suburlah jiwanya, lelet. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum PP Jati Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia
dalam acara Halal Bihalal Nasional Jati dengan tema merajut potensi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Kepada Ketua Umum PP Jati, Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Febrian Amanda, fa'alaihi falitafadzal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih yang saya kasihi saudara pembicara Dr. Ahmadi, yang saya hormati lagi kami muliakan Ketua Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia dan beserta Dewan Pembina yang hadir pada saat ini, yang kami hormati, yang kami muliakan para Dewan Penasehat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang hadir pada saat ini, yang kami hormati dua orang pembicara tokoh dai sejuta umat Indonesia, kebanggaan alumni Timur Tengah, Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad, dan juga keynote speaker pada hari ini Profesor Dr. Amani Lubis yang sangat kami hormati. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati tokoh umat Islam Indonesia yang hadir, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Bapak Syafruddin, dan barangkali Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan ikut bersama kita. Seterusnya kepada seluruh masyayikh, seluruh ikhwah alumni Timur Tengah Indonesia, dimanapun antum berada. Tidak lupa juga saya menyapa para yang bukan alumni tetapi berkenan hadir untuk menyimak acara yang baik ini, yang telah difasilitasi dan dilaksanakan serta diwujudkan pada saat ini oleh pengurus Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini Allah masih memberikan kita umur. Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan menghabiskan sisa-sisa usia kita ini untuk berbakti sebagai hambanya dan juga sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ummi, Nabi kita yang luar biasa, suri tauladan kita semua, dan tidak ada yang lebih baik sebagai contoh dan ikutan kecuali Rasulullah. Termasuklah kita orang-orang yang pernah diberikan kesempatan belajar di Timur Tengah. Rasulullah juga dari Timur Tengah, dari Mekah dan Madinah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, ikhwah, akhwat, dan juga para tamu hadirin yang mengikuti Halal Bihalal Nasional Jati pada saat ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami pengurus pusat alumni Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia ucapkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada manfaatnya, ada berkahnya insya Allah, sesuai dengan topik yang kita sudah pilih bersama, yakni Halal Bihalal Nasional, merajut potensi jalinan alumni Timur Tengah Indonesia menuju persatuan umat. Kami sangat berbahagia pada saat ini Al-Mukarram, sahabat kita, tuan guru kita yang kita banggakan, dua orang yang luar biasa berkiprah untuk Indonesia,
bahkan dunia bersama-sama hadir dan menyempatkan waktunya untuk kita saat ini di tengah kesibukannya masing-masing. Yang mulia Ustaz Hadi Hidayat, jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Dan juga yang mulia Ustaz Abdul Somad yang baru saja live di TV One dan sudah masuk bersama-sama kita saat ini. Mudah-mudahan dengan duo orang yang akan memberikan pencerahan tentang keumatan dan kebangsaan sejati yang sangat penting untuk kita terapkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan Jati adalah organisasi yang benar-benar ingin membangun, memajukan, dan juga memberi keberkahan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Oleh sebab itu, terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang besar saya aturkan kepada semua pihak yang telah menjayakan acara ini. Dan akhirul kalam, saya mewakili pengurus Pusat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Tentu tidak ada yang sempurna termasuk kami para pengurus, dan terima kasih kepada semua pengurus serta anggota Jati, para masyayikh terutamanya dimanapun berada yang sudah mendukung dan terus berkiprah untuk berbakti kepada umat Islam di Indonesia melalui Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan aksiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum PP Jati Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang sudah memberikan sambutannya. Lanjut kepada acara selanjutnya, insya Allah kita akan tiba pada acara keynote speaker yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibunda Profesor Dr. Amani Lubis MA. Fa'alaiha falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh pengurus Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, beserta jajarannya, dan Ketua Umum Jati, yang kita semua hormati, Bapak Dr. Febrian Amanda, beserta jajarannya seluruh pengurus. Alhamdulillah, kita bertemu hari ini untuk mengadakan halal bihalal nasional. Terima kasih, saya sudah diminta untuk berbicara di forum yang sangat mulia ini sebagai Wakil Ketua Pembina, Dewan Pembina Jati. Alhamdulillah, di forum ini berkumpul seluruh aspek, seluruh komponen masyarakat yang sangat peduli tentang persatuan umat, yang sangat peduli tentang perkembangan umat Islam bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Dan kita sebagai alumni perguruan tinggi dari Timur Tengah sangat baik untuk mengadakan kegiatan, apalagi diwadahi oleh jalinan, oleh perhimpunan, oleh asosiasi, ya, itu sangat penting sehingga kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat, pandangan, dalam waktu yang sama juga kita memperkuat silaturahim dan juga kekuatan kita sebagai umat Islam Indonesia yang sedang membangun peradaban Indonesia yang sangat
dinanti oleh seluruh umat manusia, bahkan dinanti oleh seluruh umat Islam di negara muslim lainnya, bahkan muslim di seluruh dunia. Karena Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur ada stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, politik, dan lainnya. Walaupun ada pandemi COVID-19, tetapi kita alhamdulillah bisa tetap bertahan berkat keimanan dan juga keteguhan kita untuk menjaga persatuan dan juga untuk membangun negeri ini bersama-sama. Alhamdulillah, Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, mengambil tema untuk memperkuat persatuan umat. Kali ini memang kita harus mengakui bahwa ada tiga langkah yang harus kita lakukan sebagai alumni Timur Tengah supaya betul-betul kita lebih eksis. Selama ini sudah ribuan alumni perempuan dari berbagai kampus dari Timur Tengah, ribuan alumni laki-laki dari berbagai kampus di Timur Tengah. Kita sudah menunjukkan kiprah kita, jasa kita di tengah masyarakat Indonesia dan juga dunia. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Masih perlu lagi banyak seperti Ustadz Profesor Dr. Abdus Samad serta Ustadz Adi Hidayat. Suatu waktu dulu menjadi mahasiswa saya yang pernah ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang sudah lebih hebat dari rektornya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jadi kita perlu sangat banyak lagi asatizah dan ustazat yang berkiprah di tengah masyarakat, bukan hanya mendidik secara intelektual, secara keimanan, tetapi juga secara praktikal, hidup di dunia nyata, berkiprah di dunia ekonomi, di dunia pembangunan, dan lebih kuat lagi untuk membangun persatuan umat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang diperlukan oleh Jati dan kita semua, insya Allah hadirin hadirat, kita bersama-sama menjalin kolaborasi dalam satu jalinan atau network. Dari sini kita mulai untuk menyatukan langkah. Kemudian kita merupakan menjadi modal intelektual bagi bangsa Indonesia. Jangan diragukan lagi, jangan pernah mengecilkan diri atau mengurangi peran kita sebagai alumni Timur Tengah. Kita sudah punya peran dan terus sebagai modal, diakui sebagai modal intelektual. Jadi kita perkuat kebersamaan kita dan menyatu dengan semua kalangan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini. Intelektual kapital sangat diperlukan sebagai alumni karena kita semua sarjana, baik itu sarjana S1, S2 maupun S3, dan berkiprah di semua ranah kehidupan. Untuk itu kita perlu meningkatkan terus wawasan. Ya, ini saya kira melalui Jati insya Allah banyak program untuk kita lakukan penguatan-penguatan dan juga membina generasi muda yang lebih mumpuni untuk siap menghadapi tantangan di masa yang datang, insya Allah. Nah, sebagai alumni Timur Tengah yang memiliki fungsi sebagai modal emosional, kita rasakan dan kita ketahui bahwa alumni Timur Tengah punya beban lebih ketika pulang dari studi dari Timur Tengah. Kita perlu membina spiritualitas, membina akhlak, membina suasana yang lebih nyaman, lebih penuh kedamaian bagi bangsa Indonesia. Disinilah peran Timur Tengah, alumni Timur Tengah. Kita sudah jalani semua ini dan mudah-mudahan semua tantangan bagi bangsa Indonesia dapat kita lalui dengan baik. Nah, itulah kita perlu bersama-sama semua komponen masyarakat melakukan literasi.
literasi untuk perdamaian. Risalah kita hari ini adalah kita perlu literasi persatuan dan literasi perdamaian, sehingga kita bisa membangun negeri ini dengan langkah yang lebih positif. Adapun tantangan dan juga pandemi, kita harus hadapi dengan bersama-sama dan dengan teguh, dengan kepercayaan penuh bahwa Allah akan menyelamatkan kita semua dan membantu kita semua dengan upaya yang kita lakukan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab perlu kita yang sangat berpengaruh ya di dalam hati saya. Asyadaidu tuslih minan nafs bimiqdari ma tufsidu minal aish. Wattarafu yufsidu minan nafs bimiqdari ma yuslihu minal aish. Subhanallah. Ini hikmah yang besar dalam menghadapi tantangan zaman dan juga dalam menghadapi semua dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Arti dari ungkapan tadi adalah kesulitan dapat memperbaiki jiwa, artinya dapat lebih memberi pelajaran dan hikmah kepada jiwa kita. Sebagaimana juga kesulitan sebenarnya juga merusak kehidupan kita. Adapun keleluasaan, ya, kesenangan dapat merusak jiwa apabila dilakukan secara berlebihan, sebagaimana kesenangan dan keleluasaan juga dapat memperbaiki kehidupan kita. Maka sebenarnya yang baik bagaimana kita menghadapi kesulitan dan juga keleluasaan adalah jalan tengah, moderasi, dan semua yang kita anggap baik untuk hidup bersama secara dengan meningkatkan toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Nah, ini kita sesama alumni Timur Tengah tentu kita bisa memerankan ini dengan sangat baik. Mari kita dengar nasihat dan juga siraman rohani dan juga sentuhan intelektualitas dari dua Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abbas Paman. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa berkiprah di tengah masyarakat di bidang apapun dengan semangat dan juga sukses. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Tibalah kita pada acara inti yang tadi sudah disampaikan, sentuhan-sentuhan akan kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pesan Idul Fitri untuk merawat persatuan umat Islam. Sesi kedua yaitu peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Dan sesi ketiga adalah pengembangan network Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia dalam skala nasional dan internasional. Dan yang keempat adalah sesi tanya jawab dan publik. Insya Allah akan disampaikan oleh dua narasumber kita, abang kita, kakanda kita, yaitu yang pertama Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdus Samad LCMA. Yang kedua adalah Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Adi Hidayat LCMA. Dan insya Allah akan ada panelis, yaitu yang pertama adalah Dr. Haji Ahmad Lutfi Fatullah, Ketua Dewan Penasehat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Jati. Yang kedua adalah Ayanda Profesor Dr. Haji Eka Putra Wirman LCMA, adalah Rektor UIN Imam Bonjol. Juga kemudian Kiai Ayahanda Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Watim MUI dan Ketua Dewan Pembina Jati.
Dan insya Allah acara ini akan dipandu langsung oleh Kakanda Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Fahmi Salim LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Mukarram Kakanda Al-Ustadz Haji Fahmi Salim LCMA. Falitawadal masykuran ya Habibi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha fa innaka anta waliyuha wa maulaha. Terima kasih saya sampaikan kepada Akhil Aziz Ustadz Dr. Haji Ahmad Rajali selaku Master of Ceremony pada kegiatan kita siang hari ini. Halal Bihalal Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia untuk mewujudkan persatuan umat bersama narasumber utama kita, yaitu yang pertama Al-Mukarram Akhil Aziz Al-Alimul Jalil Ustadz Dr. Haji Abdul Samad LCMA, dan juga yang kedua adalah Akhil Aziz Al-Alim Al-Kabir Ustadz Haji Adi Hidayat LCMA, beserta para panelis yang Masya Allah kita semua berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadiri oleh kaukabah wa nukhbah minal ulama wal mufakkirin wal muthaqqafin wa minhum ala wajhil khusus. Diantaranya ada kita sapa, pertama adalah Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Akhil Aziz Ustadz Haji Febrian Amanda, beserta Sekjen, ya, Sekretaris Jenderal, Ustadz Haji Irawan Taqwa. Nah, ini dua-duanya, Masya Allah, ya, yang tidak henti-hentinya untuk terus menggerakkan potensi teman-teman alumni Timur Tengah sejak 1-2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kakanda Profesor Dr. Haji Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan pengantar ya sebagai keynote speaker. Tadi saya mencatat ada 2 kata kunci. Alumni Timur Tengah harus memiliki dan memberdayakan narasi persatuan dan narasi perdamaian. Inilah tema kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan memasuki sesi yang pertama. Ya, selamat datang juga kepada para tokoh nasional. Ada di sini saya sapa Bapak Komjen Purnawirawan Polisi, Bapak Haji Syafruddin yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Lutfi Fathullah yang akan juga menjadi panelis, Dr. Ali Hasan Bahar, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Eka Putra Wirman, kemudian Dr. Syafi Antonio, juga yang lain sebagainya. Baik, sesi pertama ini, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema kita. Sesi pertama kita akan berbincang selama 30 menit. Ya, waktu kita strict, mohon maaf, 30 menit untuk sesi pertama, 2 narasumber dan 1 panelis yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tema sesi pertama ini adalah tentang pesan-pesan Idul Fitri untuk persatuan umat Islam. Ya, tadi disinggung banyak oleh Ibunda, Kakanda, Prof. Amani Lubis tentang pentingnya narasi persatuan dan perdamaian umat. Ya, bagaimana dalam pandangan 2 orang tokoh alumni kita, ya, yang sudah bergelut
dan malang melintang dalam dunia dakwah di tingkat nasional dan juga bahkan internasional. Ya, apa pesan-pesan guru-guru kita, ya, Ustadz Abdul Samad dan Ustadz Adi Hidayat dari Idul Fitri ini, bagaimana semangat dan spirit bagi seluruh alumni Timur Tengah yang memiliki latar belakang, ya, madaris. Kalau kita lihat dulu ada dalam bidang tafsir, bidang hadis itu ada madrasah-madrasah, termasuk juga fikih, usul fikih. Ada madrasah Makkah, madrasah Madinah, madrasah Irak, ada madrasah macam-macam, ada ahlul ra'i, ada ahlul hadith, ada lagi dalam akidah juga ada madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada madrasah Athariyah. Dengan segala macam latar belakang ini, bagaimana dua guru kita dan satu orang panelis, yaitu Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, memberikan pesan-pesan Idul Fitri untuk menjaga dan merawat persatuan umat Islam. Yang pertama, saya persilahkan sesuai dengan urutan abjad, ya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Iyahu falyatafaddal mashkuran majuran fi 10 daqaiq atau 15 daqiqah. Tafaddal, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawwan. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta sekretaris dan pengurus Jati. Kemudian narasumber kita Syekhuna Akhil Fadil Al-Allamah Adi Hidayat Hafizahullah wa saddadahullah. Hadir pula bersama kita senior kita, guru besar kita, Profesor Amani Lubis. Kemudian para narasumber yang tak dapat disebutkan satu persatu, hadir pula di tengah kesibukannya Pak Syafruddin. Ketika Belanda dan Jepang sudah kembali meninggalkan Indonesia ke negeri mereka masing-masing, terjadilah konflik intern di antara kita. Maka ini perlu rekonsiliasi nasional. Maka untuk memilih satu nama, kalau hanya bernama silaturahim sudah umum di telinga, karena nama itu penting sekali, maka dipilihlah istilah halal bihalal, istilah Arab yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab, tapi istilah itu mampu menyatukan kita sampai hari. Tapi substansi daripada makna halal bihalal adalah bagaimana kita mungkin pernah terjadi konflik atau perbedaan atau ikhtilaf atau clash bisa menyatu. Jadi bagi alumni Timur Tengah sebenarnya kalau yang dimaksud halal bihalal adalah rekonsiliasi pasca konflik, kita tidak pernah berkonflik. Kalau hanya berbeda pendapat, justru kita memang selalu dihadapkan pada perbedaan dalam muqarrar kita. Ketika mengkaji tentang nahwu, kita dihadapkan antara madrasah Kufiyin dan Basriyin, antara Al-Kisai dengan Sibawai. Ketika dihadapkan dalam masalah hadis, maka kita berhadapan dengan madrasah ahli ra'i, ahli hadis. Dalam bidang fikih ada mazhab Abi Hanifah, mazhab Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imamul Jalil Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Dan kita terbiasa dengan itu dari mulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, S1, S2, S3. Jadi tinggal lagi bagaimana kita mengemasnya sehingga dapat kita sajikan kepada umat, tidak dalam bentuk barang mentah, tapi sehingga umat ini mampu dipersatukan, dan leader yang menyatukan itu adalah Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah. Karena kita tidak ada kepentingan sama sekali. Bagaimana kita dari berbagai macam latar belakang ormas, aliran pemikiran, pondok pesantren yang modern, yang salafiyah, yang khalafiyah, yang manpeka, lalu kemudian dari berbagai macam madrasah, pemikiran dari mulai Al-Maghribil Arabi di Maroko sampai ke Yaman, Masyriq dan Maghrib, kita bisa bersama bersatu dalam Jati. Jadi apa yang kita lakukan ini insya Allah
menjadi contoh ke depan. Ada ungkapan bahwa menyatukan buaya itu mudah. Yang susah adalah mempersatukan pawang-pawang buaya. Jadi kalau sudah pawang-pawangnya bersatu, maka insya Allah walaupun kelihatannya kita berapa orang, tapi sesungguhnya ini ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena kalau sudah menyatu ustadz-ustadz jati ini, maka di belakang mereka ada follower, ada viewer, ada subscriber yang begitu banyak. Melihat ustadz-ustadznya bersama, maka jamaah lembut hatinya, lentur hatinya. Kalau terjadi ikhtilaf konflik antara para ustadznya, maka jamaahnya lebih keras daripada ustadznya, lebih ekstrim, lebih radikal. Maka ketika mereka melihat kebersamaan kita, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana adab ikhtilaf, maka sesungguhnya spirit halal bihalal ini insya Allah akan kita tularkan tidak hanya pada momen Syawal, tapi juga setelah ini dalam setiap momen kesempatan kita pupuk kebersamaan kita, karena sesungguhnya efeknya akan luar biasa di tengah-tengah umat. Kalau tadi Al-Mukarram Ustadz kita Dr. Fahmi Salim Fahmuna memberikan waktu 10 menit, maka saya kira terlalu banyak 10 menit itu, karena mubazir mengkaji persatuan di tengah orang-orang yang memang hatinya sudah bersatu. Walaupun saat ini baru bersatu lewat online karena COVID, tapi insya Allah kalau COVID ini berakhir, kita betul-betul bersatu secara offline. Demikian Al-Mukarram. Yang menonton, yang memirsa ini bukan hanya yang cinta persatuan, barangkali masih ada dalam hatinya atau pikirannya ini yang enggan untuk bersatu. Ini perlu ada pesan-pesan. Ya, jadi masih ada waktu. Tafadhol, manfaatkan. La taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah kau jadikan dalam hati kami ghillan. Kata ulama, ghillan itu adalah hasadan, hasad. Tak pernah sedikit pun hati saya hasad melihat sorban Ustadz Fahmi Salim, melihat fotonya yang bismillah tabarakallah, masya Allah. Kami ikut senang melihat abang kami Profesor Eka Putra Wirman menjadi rektor, guru besar. Maka kita boleh berbeda dalam hal aliran, karena dari dulu sudah ada yang namanya nafsiyun, kaum tekstualis. Sudah ada namanya akliyun, kaum rasionalis yang dimotori oleh Wasil bin Atta. Sudah ada kaum irfaniyun yang dimotori oleh Al-Haris Al-Muhasibi, dilanjutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi semua aliran ini, baik akliyun, nafsiyun, irfaniyun, mereka akan bersatu dalam mukhlisina lahuddin. Maka kalau titik tolaknya adalah mukhlisina lahuddin, kita juga akan bertemu dalam mukhlisina lahuddin. Saya yakin dan percaya. Termasuk pilihan politik, Ustaz? Ya. Termasuk pilihan politik yang berbeda? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita berdamai dulu 2021, 2022, 2023. Kalaupun mau ikhtilaf kita sejenak di 2024, habis itu kita bersatu lagi. Itu sesuatu yang menghangatkan hubungan kita ke depan. Terbiasa. Kita sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan, putus sambung hubungan, genting boleh tapi putus jangan. Rasanya 80 coret terlalu manis untuk dilupakan. Bagaimana kesulitan mahasiswa ketika di Kairo, itu begitu juga dengan kesulitan hubungan kita ini, membuat hubungan kita menjadi lebih manis dan mesra, kata orang Malaysia, di masa akan datang. Demikian Ustaz Fahmi Salim. Barakallahu fiik. Terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Samad atas tausiahnya, pesan-pesan untuk merawat persatuan umat Islam. Kita akan beralih sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan dari guru kita Ustaz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Halo sahlan. Ya, silakan Ustaz. Pesan-pesan apa nih buat kita alumni dan juga masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikri wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود يوم أن تلألأت نجوم من نجوم عالم الإسلام في أندونيسيا من شبكة الإخوة الشرق الأوسط خليج الشرق الأوسط بأندونيسيا. فأهلا بكم للمشايخ والأساتذة والدعاء. لو تسمح لي أن أخص بالذكر أستاذتي البروفيسور دكتور أماني لوبيس. Beliau Recording in progress. Allah menjadi guru saya, pernah mengajarkan di tahun 2004 Al-Hadharah Al-Islamiyah, sejarah kebudayaan Islam, saat masih menjadi wakil dekan 1 di Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyyah di Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah, tabarakallah, sekarang sudah menjadi rektor. Semoga Allah berikan kemudahan di langkah-langkah terbaiknya dan diberikan pahala-pahala kebaikan. Para masyayikh, asatidzah, akhi tawami al-Ustaz Abdul Samad al-Fadil al-Faqih, al-Ustaz Fahmi Salim al-Fahim wal-Mufhim lana jami'an insyaallah, dan para tokoh, ya khususnya keluarga besar Jati dari Dewan Pembina, kemudian juga Dewan Penasehat, Dewan Pakar yang terhubung saat ini, Ketua Umum Dr. Febrian, juga para tamu tokoh nasional yang hadir pada saat ini. Izinkan saya mengawali dengan berdoa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja kepada pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Kalau kalam-kalam terbaik dan kalam-kalam manis tadi sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdul Samad, karena beliau baru menikah, maka kalimat-kalimatnya juga luar biasa. Sangat memotivasi, jalinannya sangat indah. Saya ingin langsung kepada titik yang terakhir. Halal bihalal sudah kita uraikan tadi, maka kita ingin masuk kepada konteks persatuan umat. Di dalam Al-Quran, seperti kita ketahui bersama, umat setidaknya dibagi kepada 4 klasifikasi utama. Itu yang pertama, umat yang berfikir, ya, la ayatil qaumi yatafakkarun. Kemudian yang kedua, umat yang salah berfikir. Kemudian yang ketiga, umat yang tidak berfikir. Dan yang keempat, umat yang jadi fikiran. Nah, ini yang kemudian kita harus dudukan dalam konteks pertemuan kita pada saat ini untuk kita bisa menyatukan potensi-potensi ini sehingga mendudukkan porsi kita sesuai dengan target-target yang ingin kita capai. Saya kira kita di Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, itu berada pada klasifikasi yang pertama, yaitu yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat yang berfikir. Ya, baik di Ali Imran di ayat 190 sampai 191 sampai disebut dengan ulul albab yang tahu sampai esensi persoalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya kira di kita dalam konteks intelektual, ya, saat ini kita berkumpul keseluruhan, kaum-kaum yang berpikir, kaum yang berakal, kaum yang bisa menganalisis. Ada baiknya Jati bisa secara spesifik, ya, melakukan satu rencana strategis ke depan dengan cara menghadirkan database, ya, para alumni-alumni Timur Tengah yang sudah memiliki spesialisasi atau passion di bidangnya masing-masing. Saya kira nanti Dr. Febrian punya satu tugas, bagaimana kita punya satu divisi ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya, yang dengan sebuah sistem tertentu bisa kita selain menghadirkan diskusi-diskusi strategis juga menjawab tantangan-tantangan persoalan di umat kekinian. Bagaimana Jati bisa hadir di tengah isu haji yang marak dibincangkan dalam situasi pandemi? Bagaimana Jati hadir misalnya dalam situasi kebangsaan, ya, di tengah tes wawasan kebangsaan yang sekarang marak dibincangkan, didiskusikan, ya, dan pada puncaknya bagaimana Jati bisa hadir mengatasi problem-problem keumatan yang alhamdulillah bisa menghimpun seluruh alumni-alumni Timur Tengah yang memang itu menjadi pusat keilmuan yang didapatkan dalam konteks pembelajaran narasi keislaman hingga bisa memberikan jawaban-jawaban keumatan. Jadi bagi saya yang pertama, peran Jati akan jadi strategi sangat penting jika diawali dengan membuat dan mengumpulkan seluruh potensi-potensi alumni ini, kemudian memetakkan dalam database terkait, sehingga dengan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pada problematika umat. Kemudian yang kedua, juga kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah menghadapi golongan umat kedua yang salah berfikir. Dengan di Quran surah ke-74 Al-Mudaththir di ayat yang ke-18, ya, innahu fakkara wa qaddar. Dan disebutkan oleh Al-Quran ada orang-orang yang kata Allah, darni wan khalaqtu wahida, biarkan aku mengambil keputusan pada satu sosok yang aku telah ciptakan dengan diriku sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini persoalannya. Hanya orientasi orang ini ketika Allah ciptakan ada salah berpikir sehingga orientasinya selalu materi. Ya, pikirannya materi. Ini dibagi pada dua golongan.
ya golongan yang boleh jadi memang objek kehidupannya hanya untuk mengumpulkan materi, ya untuk kaya, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk tijarah, atau yang kedua ya yang disinyalir dalam Al-Quran ada memang yang membawa nilai-nilai keulamaan, nilai intelektualitas, tapi juga membawa nilai intelektualitas ini kepada urusan materi, pokoknya ya bukan kepada hakikat kebenaran atau nilai-nilai kebaikan yang bermaslahat. Ya sehingga ada beberapa ulama kita yang ilustrasikan bahkan dai-dai sekarang itu diidentikan dengan air. Ya ada yang seperti air hujan, kemanapun dia bisa datang menaungi, bahkan ke akar rumput, ke bunga-bunga baik yang mewah dan sebagainya. Ya ada yang seperti mata air, nggak bisa datang tapi dikunjungi, masih ikhlas dalam konteks mukhlisin lahuddin. Ada yang seperti air pump, yang kalau tidak diberikan bayarannya maka airnya tidak keluar, kan? Yang bahkan membuat anekdot dalam ilmu hadis. Ya kalau dompetnya tebal, amplopnya tebal itu sahih. Kemudian kalau dia tipis kemudian dhaif. Ya kalau tipis tapi banyak itu bisa sahih li ghairihi. Ya hal demikian yang barangkali kita bisa kemudian rajut kembali, bisa dibincangkan sehingga kita bisa juga memberikan perhatian kepada isu-isu yang sekarang berkembang yang sudah datang dari kalangan intelektual dan tidak sedikit itu dihasilkan dari alumni-alumni Timur Tengah. Ya, misalnya mohon izin ya, pertalian kekeluargaan antara orientalis dengan misionaris yang melahirkan aliran setilis. Ya, bukankah sekarang banyak pemikirnya dihadirkan dari alumni-alumni Timur Tengah? Ya, dan itu sebuah tantangan bagi Jati bagaimana menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Jadi saya kira akan bagus kalau ada bagian pusat-pusat kajian menjawab persoalan-persoalan liberalisme, pluralisme, ya kan? Atau dalam konteks-konteks kekinian. Ya, itu kalau ada divisinya tersendiri begitu isu-isu muncul, saya kira akan lebih menentamkan di kalangan masyarakat. Ya, selain juga hal-hal lain yang tadi sempat disinyalir atau dibincangkan. Yang ketiga ada golongan yang memang tidak berpikir. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, ya punya akal, punya kemampuan berpikir tapi tidak dipotensikan, tidak digunakan. Maka saya kira ini selain kita banyak mendoakan juga harus bisa memetakan di Indonesia kalangan-kalangan demikian. Ya ada juga mungkin masuk dari kalangan-kalangan awam yang hanya menerima fatwa, ya tidak menerima pendapat-pendapat, ikhtilaf-ikhtilaf, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Dan ini nyata. Ya, jadi kalau saya mohon izin ya, kalau kita dalam tarik ke dalam suasana Yathrib ketika Nabi berhijrah ke Yathrib, dulu masih Yathrib bin Qanuyah bin Mahlim bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis Adam bin Adam alaihissalam 2600 tahun sebelum Masehi beliau datang ke situ sehingga dikenal dengan nama Yathrib. Nah, Nabi hijrah sebelum jadi Madinah kan ke Yathrib. Dan suasana Yathrib pada saat itu resesi ekonominya tinggi. Kemudian pol hukamnya tidak stabil, stabilitas keamanannya karena ada pertikaian antara Aus dengan Khazraj yang menjadikan dua kutub kanan dengan kiri ini begitu ekstrim. Ya, ekstrim. Sehingga dalam teori ilmu politik kekinian itu kurvanya menjadi keseimbangan yang terbalik ini. Kalau kita ke atas seperti ini, balik demikian seperti ini. Jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya, dua-duanya juga saling menyerang satu sama lain. Bahkan buzzernya banyak, ya, bukan hanya kekinian. Walaupun nanti turun ayat Quran di Quran surah 17 ayat 27, wala tubadzir tabdzira, janganlah jadi buzzer sebuzzer-buzzernya. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya para buzzer itu lebih dekat kepada teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Makanya jangan gagal paham kalau banyak yang bertentangan dengan kalam-kalam Tuhan itu ya. Jadi saya ingin katakan bagaimana Nabi membuat sebuah konsepsi untuk melandaikan kurva ini. Ternyata Nabi menarik semua ke tengah gitu. Ya, begitu kemudian Nabi tempatkan di tengah dengan membuat sebuah piagam yang kelak dikenal dengan piagam Madinah, ya semua menjadi landai. Kurvanya landai, suasananya berubah, ekonomi kemudian stabil, keamanan dapat dirajut dengan baik, dan yang terjadi yang luar biasa, berubah suasana yang menjadi suasana kota yang menginspirasi, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Itu yang mengilhami tanggal 18 Agustus 1945 itu, ya para founding kita itu mendirikan Indonesia dengan dasar Pancasila. Dasarnya kan itu asalnya. Dari piagam Jakarta, gitu kan? Dan menjadi piagam Pancasila yang sampai saat ini jadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kekinian saya kira suasana itu terjadi. Ya, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, dan yang paling strategis yang ingin ditempatkan untuk benturan di dalamnya adalah nilai-nilai keislaman, karena itu paling gampang. Ya, maka negara ini harus hadir berada di tengah. Ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, berada di tengah untuk menarik dua kutub ini sehingga kurvanya landai. Yang berbahaya ketika ditarik ke salah satu yang dibenturkan dengan yang lainnya. Ya, sehingga menjadi pertentangan antara negara misalnya dengan umat Islam atau dengan konteks yang lebih luas lagi. Nah, di sini saya kira peran strategis Jati itu untuk mengamalkan Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bukan wastun, tapi wasat. Yang betul-betul di tengah, bisa mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan sehingga menjadikan kurva tersebut menjadi
landai. Itu yang ketiga. Dan pun yang keempat, saya kira yang menjadi umat yang dipikirkan. Kalau dalam bahasa Italia kuno, orang Sunda menyebut dengan pikiranen, yang banyak yang dipikirkan. Saya kira itu sudah normal. Jadi objek dakwah kita semua di Quran surah ke-6 ayat ke-50. Ya, afala tatafakkarun, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Banyak orang yang akan bertanya, menyoal kita ini dan itu, sehingga jadi pikiran kita dalam kehidupan. Tapi itu tantangan bagi Jati, saya kira, untuk menjawab dengan konteks-konteks yang tadi telah kita bincangkan. Jadi Ustadz Fahmi, para masyayikh, saya kira sebagai pengantar, pembuka untuk diskusi kita, saya pikir 4 klasifikasi keumatan ini penting kita untuk petakan, kemudian kita detilkan, dibuat database, dan dalam konteks yang pertama, Jati memiliki peran yang sangat strategis dan dimulai dengan pertemuan pada siang hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita, dan kiranya mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, sangat insightful ya dari kedua narasumber kita. Yang menggarisbawahi tentang pentingnya persatuan itu dimulai dari tokoh-tokoh alumni Timur Tengah Indonesia. Tadi Ustadz Abdul Samad menyinggung tentang pentingnya pawang-pawang buaya ini bersatu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menggarisbawahi pentingnya kita ini untuk menjadi orang-orang yang berpikir. Jangan jadi salah pikir atau gagal paham, sehingga lalu menjadi bahan ya, ejekan, bahan tertawaan orang lain. Tadi juga sudah disinggung tentang pentingnya menjadikan kita umat Islam ini sebagai ummatan wasatan dan khairu ummah. Dua terminologi yang dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah 143 dan Al-Imran 110, itu adalah merupakan antitesa dari sifat karakter orang Yahudi. Dan memang dua ayat ini berada di tengah-tengah pembicaraan tentang sifat ahlul kitab yang menentang risalah Islam, dan mereka ini yang selalu mengobok-obok dan ingin umat Islam ini berpecah belah dan tidak bersatu. Baik, kita akan beralih kepada panelis kita, Ustazuna Al-Kabir, Ketua Basnas DKI Jakarta, dan juga Ketua Dewan Penasehat Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Ustazuna Al-Allamah Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Apakah sudah hadir? Hadir, Ustaz. Ya, silakan Dokter. Ahlan wa sahlan. Tafadhalu. Waktunya 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Akhil aziz semuanya yang saya hormati, ada yang senior saya, ada yang junior saya, yang ilmunya jauh lebih senior juga banyak. Saya terima kasih dulu udah diajak untuk diskusi jadi panelis di kesempatan ini, dan mohon maaf kalau saya masih di tol, tapi mudah-mudahan goyangan tol ini tetap tidak menggoyang persatuan kita. Ya Rabbi. Sudah dikatakan oleh Akhil Aziz, Dr. Abdul Samad, Dr. Adi Hidayat, kayaknya gambarannya sudah cukup. Cuman saya ingin menariknya, situasi kita nih lagi rame Piala Eropa, Ustaz. Piala Eropa itu sama Piala Dunia yang kemarin di Qatar, kita kalah sama Vietnam 4-0. Kita kalah sama ini 0. Piala Eropa ini pemain bagus-bagus itu bertanding di sana dan mereka nggak pakai masker, mereka udah dihadiri, sedangkan saya sekarang nih lagi sibuk dengan masker. Saya lagi mempersiapkan wisma baru buat yang isolasi baru. Nah, apa yang ingin saya katakan, Indonesia pengen ikut Piala Dunia gampang aja, caranya adalah kasih saya 11 paspor. 11 paspor ini insya Allah tahun besok kita udah ikut Piala Dunia dan mungkin bisa menang. Paspor ini saya kasih 1 buat Muhammad Salah, 2 Sadio Mane, Pogba, Shaqiri, pemain Muslim semuanya itu saya kasih. Ronaldo juga boleh dikasih, sama Messi dikasih. Ketika 11 orang tuh kipernya Becker. Nah, ketika 11 orang ini jadi orang Indonesia dan ikut besok lawan Vietnam, insya Allah kita menang 5-0. Lawan Malaysia kita menang mungkin 10-0. Kenapa seperti itu? Karena 11 orang itu adalah yang terbaik digabung. Ketika mereka digabung, maka
ini jadi kuat. Ustaz. Nah, begitu juga dengan Jati. Ini saya lihat UAS hebat, UH hebat, UBN hebat, tapi masih banyak yang jalannya sendiri-sendiri, Ustaz. Belum menjadi satu persatuan. Nah, walhasil ketika sekolah mainnya di Mesir nggak bisa menjadi juara dunia. Ketika Karim Benzema mainnya di Prancis ya, nggak main di Jazair, ya Jazair nggak pernah juara. Atau Zinedine Zidane nggak juara gitu. Tapi kalau mereka bersatu mungkin jadi paspor Indonesia, mungkin Indonesia bisa juara dunia. Nah, walhasil kayak begitu juga. Kenapa kalau kayak begitu? Kita banyak individualnya adalah sudah khairun nas ya, udah khairun nas. Tapi kita belum menjadi kuntum khairul ummatin gitu. Karena kita belum bersatu. Ketika itu bersatu, we are the champion. Sekarang ini baru you are the best. UAS you are the best. Ustaz Hadi Hidayat you are the best. Prof Amani you are the best. Tapi kita belum we are the champion. Kita di sebelah kanan kalah, sebelah kiri kalah, belakang kalah, depan kalah. Mana we are the championnya? Nah, mudah-mudahan kehadiran Jati ini bisa mengetuk pintu ya, pintu. Contoh simpel lah. Mohon maaf, UAS dikenal sebagai ahli hadis. Saya ngajar Sahih Bukhari di BRI udah 12 tahun. Tapi saya belum pernah diskusi dengan UAS, belum pernah diskusi dengan Ustaz Hadi Hidayat. Nah, padahal kita sama-sama dikenal sebagai orang yang menggeluti hadis gitu. Ini kan berarti kan lemahnya kesatuan kita. Soal ntar kita bikinin forum di Jati khusus ahli hadis. Begitu juga ahli tafsirnya Pak Quraisy dengan Ustaz Fahmi kan beda ini kan. Beda letting Ustaz, beda letting sama beda rumah. Letting. Nah, kita kepengen kenapa tafsirnya nggak kita yang bikin gitu. Kita bikin arba'in atau syarah Sahih Bukhari yang disarah oleh ulama ahli hadis ahli Indonesia gitu. Atau fikul Islam wa adalatuhu yang dibuat oleh bukan Dr. Wahbah kan, tapi dakatira dari Indonesia. Kita buat yang besar gitu, yang besar sehingga kehadiran Ibn Hajar bisa dirasakan di Indonesia gitu. Kehadiran Imam Nawawi bisa dihadirkan di Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita bersendirian mungkin kita belum bisa gitu, belum bisa. Tapi kalau kita bersatu, kalau dulu kita ngomong soal dana, hari ini kan kita udah nggak ada masalah dengan dana lagi. Kemarin untuk Palestina, Ustaz Hadi Hidayat cuma seminggu dapat 30. Ustaz Abdul Somad kalau teriak juga mungkin seminggu bisa dapat hal yang dengan jumlah yang sama. Ustaz Lutfi aja mungkin teriaknya sebulan baru dapat 1 miliar kali. Nah, tapi kan kita udah punya kemampuan, udah punya kemampuan dan untuk kita melangkah satu hal yang sama dan rame-rame gitu. Rame-rame, sudah saatnya kita nggak jalan sendiri, sudah saatnya kita tidak lagi memikirkan satu kelompoknya sendiri gitu. Sudah saatnya dan Jati mudah-mudahan menjadi rumah yang beneran ya, bukan cuma hanya halal bihalal, bukan hanya maulid Nabi. Kebanyakan kan kita istimewa ulama cuma setahun sekali ya, cuma 2 hari, habis itu kita berpisah untuk berbeda lagi. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini sangat baik dan kita pasang niat untuk sama-sama memperbaiki masa depan umat Islam. Kita harus menjadi the champion. Kita nggak boleh menjadi personal the best ya. Nggak boleh, akan tapi we must become the champion. Kita harus menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Pemilu besok, pilpres besok kita harus menang. Dalam kancah perpolitikan juga kita harus menang. Kita nggak boleh kalah lagi. Capek kita kalah dan capek kita diginiin ya. Ini mungkin catatan saya, Ustaz Fahmi. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir lewat Payung Jati. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa usulan, masukan-masukan yang sangat strategis dari para guru kita. Dan yang penting insya Allah mudah-mudahan Jati istimewa ulamanya nggak cuma setahun sekali, apalagi istimewa ulamanya cuma 5 tahun sekali, ini repot. Siap. Ya, kalau bisa istimewa ulama-ulama, ahli-ahli, pakar-pakar spesialis ini kita akan gerakkan, kita akan berdayakan di Jati. Baik, terima kasih kepada Dr. Lutfi, guru kita semuanya.
kita akan langsung beralih ke sesi yang kedua. Ya teman-teman, 30 menit sesi yang kedua ini kita akan membincangkan topik peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Kita biasanya kalau dengar istilah alumni Timur Tengah, masyarakat taunya LC, langsung ceramah. Wah. Atau kalau sekarang LC-nya lain, Dr. Lutfi, itu lulus corona. Ya. Artinya dia penyintas. Nah, betul. Ada lagi masyarakat yang taunya alumni Timur Tengah ini penerjemah buku. Oke, bagus. Ada lagi yang taunya alumni Timur Tengah bos travel haji umroh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi kita tidak ingin terkotak-kotak seperti itu. Masih luas sekali garapan para alumni Timur Tengah ini dalam pengembangan umat. Umat kita memerlukan pendidikan, kualitas pendidikan yang bagus, ekonomi yang bagus, ya, kemudian dalam bidang sosial, kemasyarakatan, ya, dalam pendidikan, dalam bidang kesehatan. Nah, bagaimana guru-guru kita, narasumber kita pada siang hari ini bisa memberikan masukan-masukan segar, ya, inisiatif-inisiatif untuk membantu kita juga memotivasi teman-teman semua, para alumni Timur Tengah, dan juga barangkali adik-adik kita yang sedang belajar di Timur Tengah. Jangan kita lupakan, ya, mereka adalah aset bangsa yang harus kita jaga, kita rawat. Bahkan sebelum mereka berangkat ini sudah harus kita tanamkan kebersamaan bahwa al-ittihad itu adalah nikmat dan furqah itu adalah azab. Baik, kita akan dengarkan 10 menit yang pertama oleh sekarang, kalau tadi Ustadz Abdul Somad yang pertama, sekarang saya minta Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang topik peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kesempatan yang disampaikan. Saya kira kembali untuk memberikan satu pembuka. Tapi saya ingin menyambung dulu tadi dari Ayahanda Dr. Lutfi Fathullah, ya, karena Los Galacticos yang tadi disampaikan oleh beliau itu ya menjadi Galacticos kalau sudah disambungkan. Kalau sudah terpisah nanti bisa Los satu-satu gitu kan. Nah, kemudian di situ pun perlu dibimbing dengan irama-irama yang baik, karena saat di tangan Icabio Papello di kemudian hari terjadi perpecahan juga dengan David Beckham, ya. Kemudian David Beckham pindah dan berkembang kepada yang lain juga. Pengamat bola juga ternyata meniru, ya. Saya kalau mau ditanya hafal, tapi saya nonton tidak. Ronaldo geser Coca-Cola, saham turun 57 triliun pun saya tahu. Luar biasa. Jadi saya langsung saja pada intinya barangkali kembali kepada umat yang pertama. Di sini kita harus mencoba, atau saya setidaknya ingin mencoba untuk bisa kita memulai dari diri kita sendiri sebelum kita berbicara kepada luar dari jati. Jadi saya kira apa yang pernah saya lakukan di Tripoli saat saya datang ke Tripoli ke dakwah Islamiyah, saya bisa melihat Indonesia dengan lebih jernih. Ya, terutama tatanan kemasyarakatannya, sehingga terlihat apa yang terjadi dari mulai perbedaan-perbedaan pandangan tentang wawasan yang barangkali berpotensi atau potensial menghadirkan friksi di kalangan masyarakat hanya karena beda kunut satu tidak, kan? Dan jadi persoalan padahal yang salah yang tidak sholat subuh yang kita sama ketahui bersama, dia ada persoalan-persoalan lain juga lebih luas, sehingga saya sempat dulu mengusulkan bahkan dalam satu pertemuan alumni Timur Tengah di Indonesia, saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kemudian kita bisa memetakan, ya, saudara-saudara kita yang masih belajar atau kita saat ini yang di Timur Tengah, berdasar peta ini didasarkan pada kebutuhan dulu, riset dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua, sebetulnya kebutuhan masyarakat kita ini di lokal di Indonesia ini seperti apa gambarannya? Ya, tipologi masyarakatnya, apakah dari aspek budayanya, dari pandangan keislamannya, dari kebangsaannya, gitu kan, dan lain-lainnya. Dari sini saya kira akan sangat strategis kalau kita pertama merekomendasikan dari seluruh anggota di Jati ini atau keluarga di Jati ini yang tentunya terkoneksi ke kampus-kampus di Timur Tengah, apakah itu di Al-Azhar, di Madinahkah misalnya, atau di Ummul Qura atau yang lainnya. Ini mungkin bisa kita saring, ya, dengan mendirikan satu lembaga tertentu misalnya atau divisi tertentu yang menyaring, ya, calon-calon, ya, mahasiswa atau calon-calon sarjana, calon ulama yang akan studi ke Timur Tengah berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan akan sangat strategis kalau misalnya ada yang perwakilan dari Sabang sampai Merauke, di Aceh kebutuhannya apa. Saya ingin tanya, ya, kalau saya diskusi dengan I4 itu,
ya Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang di luar itu punya perwakilan di setiap negara. Dalam konteks COVID kami riset bareng-bareng, ya saya coba komunikasi, itu ada yang melaporkan di Jerman penanganannya bagaimana, di Singapura bagaimana, ya di Italia seperti apa, dan kemudian direkomendasikan sampai ke pemerintah dapat tembusannya untuk membuat sebuah formula di Indonesia. Saya kira akan sangat strategis kalau nanti ada alumni Jati misalnya atau keluarga Jati yang ada di Aceh, yang ada di Jawa, dipetakan lagi Barat, Tengah, kemudian Timur, yang di Kalimantan, yang di Riau sampai dengan ke Papua. Di situ dia meriset bagaimana kebutuhan masyarakat di tiap provinsi masing-masing atau daerah-daerah masing-masing, direkomendasikan kemudian kepada Jati kebutuhannya, dia diriset di Jati, dan di situ dipersiapkan bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan mereka dan mengarahkan pada yang lebih baik. Kalau perlu, anak-anak atau teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan kakak-kakak, saya yang sekarang masih kuliah misalnya di Timur Tengah, kita berikan langsung arahannya, peran-perannya dengan komunikasi kita dengan MUI atau dengan ormas-ormas atau secara langsung. Ini tantangan di Aceh misalnya, maka harus ada orang-orang Aceh yang pulang sebagai ahli fikih. Kampusnya di mana tuh? Jati bisa merekomendasikan. Misalnya yang pengen jadi ahli hadis, di mana kampus yang kita rekomendasikan? Jadi spesifik sifatnya. Jadi kalau secara singkatnya adalah saya ingin menyampaikan sebuah satu usulan ya kepada Jati saat ini, rancangan strategisnya dibuatlah satu divisi khusus ya yang bisa meriset ya apakah R&D misalnya Research and Development yang ada di Jati saat ini, minimal pertama kita meriset tipologi masyarakat muslim ataupun juga bahkan warga negara Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga bisa memetakan secara lebih